Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Muhammad Saludin, NPM 1912 4909, nomor absen 38, lokal siang, konsentrasi fikih. Baik, yang dapat pemikiran ulama daripada ulama Banjar, yaitu tentang bab zakat binatang, tumbuhan, emas dan perak. Oke. Pertama, pengertian zakat, yaitu zakat berarti mensucikan. Kalau dari segi istilah, artinya membagi dan bertambah kebajikan dan berkah dan mudah. Ini ulun langsung ke makna daripada referensi yang diberikan, yaitu kitab Sabilul Muhtadin. Puji dan zakat pada istilah syara yaitu nama atau barang yang dikeluarkan daripada harta atau badan atas wajah yang tertentu. Yang lagi akan datang kenyataan, maka dinamai harta yang dikeluarkan itu dengan zakat karena mensucikan harta dan membagi dan menambahi kebajikan atau berkah kepada harta, maka itu suatu rukun daripada segala rukun Islam yang 5. Maka barang siapa yang mungkar, ia akan fardunya atau qadar ditentukan, atau yang muwafaqah sekalian atasnya, maka jadi kafir dan diperangi orang yang enggan daripada mengeluarkan zakat dan diambil ia daripadanya dengan kekerasan, dan jika tiada maka dengan perang sekalipun. Dan bermula dalil menyebutkan fardu dahulu daripada ijma beberapa ayat Al-Quran seperti Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'una ma'al raki'in. Nah, itu dalilnya. Terus maknanya itu beri oleh kamu akan zakat. Nah, intinya seperti itu, karena kita mengambil ke kiasan zakatnya lah. Terus ada bunyal islamu ala hamsi syahadati an la ilaha illahu wa anna muhammadar rasulullah wa aqimais sholat wa itaiz zakat wa hajjal bait wa saumi wa ramadana, rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya Islam dibangun atas 5 perkara: persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, pergi haji dan puasa di bulan Ramadan. Nah, terus ada dan tiada wajib zakat melainkan atas yang merdeka, laki-laki Islam, dan jika ada ia anak-anak dan gila sekalipun, yakni wajib zakat pada hartanya anak-anak tadi, dan yang gila wajib atas mawalinya mengeluarkan itu, tapi tidak wajib zakat. Tetapi anak-anak dalam perut tidak wajib zakat bagi yang mereka dalam peributnya, maka tidak wajib zakat diwakafkan karena tidak dipercaya wujudnya. Karena kan anak yang masih dalam kandungan itu mereka belum memiliki wujud yang keluar ke dunia, itu belum, makanya tidak wajib atas mereka yang masih dalam kandungan. Oke. Habis itu zakat ada 2 bagian, yaitu zakat fitrah, zakat mal harta. Ada kala sampai waktu pada dirinya pada perkara hewan, tumbuhan, dan emas dan perak. Pertama, hewan ternak. Nah, zakat hewan ini asalnya wajib 4 perkara. Nyata, unta, kambing, kerbau, sapi, biri-biri. Maksudnya nyata nih hewannya ada gitu. Nah, habis itu ada tiada wajib zakat daripada sejenis hewan yang disebutkan. Artinya selain daripada hewan yang disebutkan di dalam kitab Sabilul Muhtadin ini tidak wajib. Habis itu ada nazab zakat onta pada anak 5 ekor, maka 1 ekor kambing sama dengan 10 onta. Nah, harus bisi onta 5 hanyar wajib zakat. Nah, bahasa Banjar aja nah, yak dah, astagfirullah. Nasabnya sampai, maka zakat 1 kambing dan 10 ekor onta, 2 ekor kambing dan 15 ekor onta, 3 ekor kambing pada 20 onta. Maka kambing yang dizakat umurnya minimal 2,5 tahun, karena pada masa itu tuh daging itu enak matang. Nah, daging binatang pada umur 2,5 tahun atau 2 tahun biasanya bisa sudah. Oke. Perbandingannya, misalnya 25 onta itu bandingannya ke 1 kambing betina setahun. Jadi 1 kambing onta itu 1 kambing betina itu bandingannya 25 onta. Oke. Ada 36 onta yang dimana bandingannya 1 onta betina berumur 2 tahun. Nah, ada 46 onta bandingannya 1 onta betina umur 3 tahun, 60 onta bandingannya 1 onta betina berumur 4 tahun,
762 onta, bandingannya 2 onta betina berumur 2 tahun dan 1 ekor onta betina berumur 3 tahun. 140 onta, 2 onta betina berumur 3 tahun dan seekor onta betina berumur 2 tahun, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau misalnya ada yang kurang atau pengen takon aja bahasa, oke. Langsung di bagian tumbuhan. Sebenarnya di dalam kitab Sabil Muntadin ini menyatakan bahwa tiada wajib zakat pada setiap jenis buah atau buah, melainkan pada sekalian yang mengenyangi dan menguatkan badan pada ketika ikhtiar, yakni ketika tiada darurat, maka yang mengenyangi itu ada kalanya daripada buah-buahan dan anggur, dan ada kalanya daripada biji-bijian, yaitu gandum. Kalau mungkin bahasa ini seperti sereal lah itu. Nah, cuma itu buah-buahan itu ada di Arab, di sini ada itu. Nah, karena kan lawas juga nih Syekh Arsad nih di Arab tuh nah hidup. Dan terkecil dan berasnya dan jagung dan keladi dan kudi dan sekalian kacang putih, hijau atau merah, hitam dan zarah besarnya dan putihnya seperti kacang putih, tetapi lain daripada jenis kacang dan dahan, yaitu seperti kacang hijau besarnya dan hijaunya, tetapi lain dari jenis kacang, dan suatu bagian dari kacang berwarna kuning tua warna, dan tiada wajib zakat apabila tidak mengenyangi seperti delima dan zaitun, biji misik dan semangka, dan sekalian buah-buahan yang lain daripada yang tersebut. Misal, jika seorang punya sawah, maka pada sawahnya punya hasil kurang dari 600, maka setengah dari 600 tersebut wajib zakat. Jadi istilahnya tuh 300 kantong wajib keluarnya. Soalnya kan pada zaman dahulu tuh kadada istilah karung, kantong orang bahasanya. Dan kantong tuh kira-kira tuh 20 kantong tuh satu karung. Nah, jadi kita mau ada anak berhitung-hitung, kita bahasa habis ini aja. Betul lah, ada langsung aja lah ke emas terakhir. Nah, menurut Syekh Arsad, wajib zakat emas itu 20 timbangan dan nasab perak 200 dirham dengan timbangan Mekah, karena sabda Nabi, kantong zakat itu kantong Madinah dan timbangannya Mekah, maka wajib zakat apabila 20 dan 200 dirham perak daripada sempurnanya tahunnya 14 tahun. Jadi gini, maksudnya di sini adalah orang yang harus berzakat itu mempunyai 20 timbangan. Nah, dan sudah 14 tahun dalam mengumpulkan 20 timbangan maupun 200 dirham tersebut. 14 tahun waktu mengumpulkannya. Apabila sudah 14 tahun, itu wajib mengeluarkan zakat emasnya. Oke. Nah, langsung ke pendapat pemikiran 4 mazhab tentang zakat. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dan harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus yang ditentukan oleh syariat karena Allah Ta'ala. Terus ada mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan bagian yang khusus dari harta khusus pula yang telah mencapai nisab atas kuantitas yang mewajibkan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan catatan kepemilikan itu penuh dan mencapai level setahun, bukan barang tambang dan bukan pertanian. Jadi pengusaha-pengusaha tambang minta rela gitu. Nah, itu ada mazhab Syafi'i mendefinisikan zakat adalah sebuah ungkapan untuk mengeluarkan harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Mazhab Hambali mendefinisikan zakat ialah hak wajib dikeluarkan dan harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula. Yang dimaksudkan dengan kelompok khusus adalah 8 kelompok yang diisyaratkan oleh Allah SWT. Kesimpulannya, bahwa zakat itu berarti mensucikan lagi membersihkan harta, dan wajib berzakat apabila telah sampai nasab untuk berzakat. Zakat ada beberapa jenis, yaitu zakat hewan, zakat tumbuhan, dan zakat emas perak. Referensi Syekh Arsad Al-Banjari dalam kitab beliau Sabil Muhtadin, yaitu Wahbah Al-Zuhaili, zakat kajian berbagai mazhab, penerjemah Agus Effendi dan Bahrudin Fanani, Bandung. Yaitu Hasbi Asyidiki, Pedoman Zakat Semarang. Oke, itu saja mungkin yang dapat ulun sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.